Shalom semuanya. Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman ini dan buat saya pribadi, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya tuh kayak, wah Tuhan gitu ya. Saya tuh kayak dikasih encouragement. Tuhan tuh benar-benar berbicara kepada saya melalui firman ini dan saya mengharapkan bahwa firman ini juga bisa memberkati saudara sama seperti firman ini memberkati saya. Amin. Saudara, jika kita memperhatikan sekeliling kita, kita tuh akan mendapati bahwa setiap makhluk yang hidup itu mereka mengalami pertumbuhan, ya kan? Kalau kita lihat tanaman di rumah kita, itu yang tadinya ketika kita tanam itu dia hanya tunas, lalu pelan-pelan bertumbuh, makin lama menjadi besar dan makin tinggi. Bagi kita yang punya hewan peliharaan, kita juga bisa melihat bahwa hewan peliharaan kita itu bertumbuh, saudara. Saya ada German Shepherd, namanya Chappy. Dulu waktu kita dapat dia masih 4 bulan, lucu, kecil. Tapi sekarang dia udah besar dan udah bisa nakutin orang, saudara. Ya, itu termasuk juga dengan kita. Kita semua bertumbuh dari bayi, kita sekarang menjadi dewasa. Nah, pertumbuhan itu merupakan tanda, saudara, bahwa makhluk hidup itu adalah makhluk hidup yang sehat. Dan itulah yang Tuhan ingini dalam kehidupan rohani kita. Tuhan menginginkan buat kita semua untuk bertumbuh karena Dia sudah memberikan potensi untuk bertumbuh itu di dalam kita. Sudah ada potensi itu, saudara. Dia ingin kita untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani di mana kita semakin lama semakin diubahkan menjadi seperti Dia. Sama seperti pertumbuhan fisik, saudara, di mana kita harus mulai dari kanak-kanak dulu, kita melewati tahapan-tahapan tertentu, kanak-kanak, kemudian bayi dulu ya, bayi, kanak-kanak, teenager, kemudian orang dewasa. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Ada tahap-tahap, ada stages yang harus kita jalani untuk mencapai kedewasaan rohani. Tapi sebelum saya membahas stages tahap-tahap tersebut, mari kita baca dulu ayat acuan yang akan saya pakai. Di 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Ayat 12-nya ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, di ayat-ayat ini Yohanes sedang menulis kepada anak-anak, kepada orang muda, dan kepada bapak-bapak. Tapi ketika dia mengatakan, hai anak-anak, hai orang muda, hai bapak-bapak, dia tidak sedang merujuk kepada umur mereka. Tetapi dia sedang merujuk kepada tingkat pertumbuhan rohani mereka. Dan melalui ayat-ayat ini, saudara, kita bisa melihat ada 4 tahapan yang harus dijalani oleh orang percaya untuk mendapatkan kedewasaan rohani. Yang pertama adalah setiap orang percaya harus dilahirkan kembali. Kata anak-anak di sini, saudara, di ayat ini kita baca lagi ayatnya ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kata anak-anak di sini, bahasa aslinya menggunakan kata teknia, yang artinya mereka yang dilahirkan. Maka saudara, untuk menjadi seorang Kristen sejati, kita harus dilahirkan kembali. Kekristenan, saudara, tidak dapat diturunkan, tidak dapat diwariskan. Artinya kita tidak dapat menjadi Kristen hanya karena papa mama kita Kristen. Tetapi setiap dari kita di sini, kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus di mana Dia membukakan mata kita. Di mana Dia membukakan mata kita akan kebenaran dan membiarkan kita melihat di dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang berdosa.
Dan sebagai orang berdosa, kita memerlukan juru selamat. Dan Roh Kudus memberitahukan kepada kita bahwa juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Gak ada lagi yang lain, saudara. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa di dalam kemanusiaannya dia tidak bercacat, dia sempurna. Dan dia mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita dengan darahnya, saudara. Dan dia membebaskan kita dari maut. Ketika Roh Kudus membukakan hal ini, kebenaran ini kepada kita, di sanalah kita bisa menerima Yesus. Dan di sanalah kita, ketika kita menerima Yesus, kita mengalami kelahiran baru. Yohanes berkata bahwa sebagai ciptaan baru, yakinlah bahwa dosamu sudah diampuni. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, kita perlu tahu dan tahu dan tahu, yakin dan yakin bahwa dosa kita sudah diampuni sepenuhnya. Maka ketika kita gagal, ketika kita jatuh, saudara, yakinlah bahwa Anda selalu bisa datang kepada Tuhan karena engkau sudah diampuni. Dosa kita, saudara, sudah diampuni di masa lampau, masa sekarang, dosa masa lampau, masa sekarang, dan masa depan sudah dibayar penuh oleh darahnya Kristus. Amin, saudara. Dan dikatakan bahwa Yohanes berkata kita diampuni oleh karena namanya. Ini artinya kita tidak diampuni karena kebaikan kita. Kita tidak diampuni oleh karena amal kita. Kita tidak diampuni oleh karena kita layak untuk diampuni. Tetapi kita diampuni oleh karena namanya. Hanya karena dia. Hanya karena siapa dia. Bahwa dia adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, dan Allah yang berbelas kasihan. Jadi salah begitu kita lahir, saudara, kita sudah diampuni. Ini artinya dimanapun nanti kita dapati, di mana tingkat pertumbuhan kita, itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan kita. Keselamatan kita sudah pasti. Posisi kita, status kita di hadapan Allah adalah kita adalah anak-anaknya yang sudah diampuni. Dan kita sudah beroleh kebenaran di dalam Kristus. Nah, jadi di sini, anak-anak di sini, Yohanes sedang berbicara tentang kita semua yang ada di sini. Kita semua yang sudah percaya Kristus. Dan Yohanes mau memberikan kepastian kepada kita bahwa kita sudah diampuni secara penuh dan kita sudah beroleh kebenaran Kristus. Amin. Saudara, ada sebuah cerita di mana ada sekelompok turis-turis, mereka datang ke sebuah desa. Dan menurut kabar yang tersiar, ada beberapa orang terkenal yang dilahirkan di desa itu. Lalu para turis ini waktu itu datang ke desa itu ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan seorang lokal yang sudah lumayan berumur. Nah, para turis ini bertanya kepada si bapak, "Pak, apakah benar ada orang terkenal yang dilahirkan di sini?" Si bapak menjawab, "Nggak ada. Yang lahir di kota ini semuanya bayi, bukan orang terkenal." Ngerti ya, saudara? Artinya, saudara, bahwa nggak peduli nantinya mereka akan jadi orang hebat atau orang terkenal, tetapi ketika mereka lahir, mereka adalah seorang bayi. Mereka nggak langsung menjadi orang hebat dulu, tetapi mereka tetap harus menjadi bayi terlebih dahulu. Begitu pula dengan kerohanian kita, saudara. Dan ini membawa kita kepada poin yang kedua, ayat 14. Setiap orang percaya akan mengalami masa di mana mereka menjadi bayi. Ayat 14 berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa." Saudara, kata anak-anak di sini artinya bayi-bayi. Nah, jika kita pikirkan bayi itu seperti apa ya? Seorang bayi, dia nggak ngerti apa yang terjadi sekitarnya. Dia nggak peduli sih sebenarnya apa yang terjadi. Dia kadang-kadang nggak ngerti dia ada di mana. Tapi satu hal yang si bayi tahu, dia tahu papa mamanya. Dia mengenal wajah papa mamanya. Maka seorang bayi rohani itu sama, saudara. Dia mengerti bahwa Allah Bapa adalah Bapa mereka. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan mereka. Nah, sama seperti bayi, mereka mengenal wajah papanya, tapi
Mereka belum mengerti 100%, belum benar-benar mengerti karakter sifat dari orang tuanya. Begitu pula dengan bayi rohani. Mereka tahu mereka anak Allah Bapa di surga, Allah Bapa adalah Bapa mereka, tetapi mereka belum benar-benar memahami karakter dari si Bapa. Bayi rohani belum mengerti doktrin. Mereka belum benar-benar memahami Alkitab. Yang mereka tahu adalah bahwa sekarang mereka sudah diangkat menjadi anak Allah, dan sekarang artinya mereka memiliki hubungan dengan Allah Bapa, dan hubungan itu membuat mereka excited. Sama seperti bayi pada umumnya, bayi rohani juga meletakkan fokus kepada diri mereka sendiri, saudara. Ketika mereka mengenal Allah Bapa, mengenal Bapanya di surga, mereka mengenal Allah in relation to themselves. Mereka mengenal Allah dalam konteks mereka. Mereka berkata bahwa Allah adalah yang menyediakan, penyediaku. Allah memberiku keamanan. Kristus adalah juru selamatku. Dia menjagaku, dia menjadikanku lebih dari seorang pemenang. Semuanya relationnya kepada diri mereka. Dan ketika mereka mengetahui hal ini membawa mereka lebih dalam kepada pengertian akan identitas mereka. Bahwa aku diselamatkan, aku dikasihi, aku aman bersama Tuhan, aku lebih dari pemenang. Bayi rohani hanya mau tahu satu hal, saudara, bahwa Allah adalah kasih dan dia mengasihi saya. Saudara, ini bukan hal yang buruk. This is a good thing. Karena ini memberikan kita sebuah fondasi yang kuat untuk bertumbuh. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya mengasihi dia, yang tahu apa yang dilakukan orang tuanya untuk dia, yang tahu akan identitas dia, mereka akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Tetapi saudara, kita nggak boleh hanya berhenti sampai di sini. Karena ada alasan mengapa kita menyiapkan sebuah fondasi yang kuat. Kira-kira apa alasannya? Supaya kita bisa membangun di atasnya. Ya kan? Kalau nggak, buat apa fondasi itu? Maka kita harus terus bertumbuh, kita harus selalu membangun di atasnya. Kalau kita lihat kata anak-anak di sini, saudara, ini tidak sama dengan kata anak-anak yang dipakai di ayat 12 tadi. Anak-anak di sini memakai kata paidia, yang artinya bayi atau anak kecil yang masih perlu dilatih, diajarkan, dan masih harus menerima instruksi. Nah, ini menggambarkan seseorang yang baru menjadi Kristen di mana mereka belum benar-benar mengerti Alkitab. Mereka masih harus dilatih, mereka harus diajarkan. Dan itulah mengapa Efesus 4 ayat 14 berkata bahwa bayi-bayi rohani itu mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara, bayi Kristen lebih tertarik kepada hubungan daripada kepada doktrin. Mereka lebih mengendalikan emosi mereka daripada kepada pengertian mereka. Maka mereka menjadi mudah percaya kepada pengajaran-pengajaran yang menyentuh emosi mereka. Dan mereka lebih fokus kepada hubungan mereka dengan si pengajar daripada dengan kebenaran yang diajarkan oleh si pengajar. Maka kalau mereka suka dengan seorang pengajar, kalau mereka kagum dengan seorang pengajar, apapun yang diajarkan oleh pengajar itu akan mereka terima tanpa mempertanyakan kebenarannya. Akhirnya bayi rohani menjadi target yang enak buat para pengajar palsu. Saudara, saya mau kasih tahu, jika Anda adalah bayi Kristen di mana Anda baru percaya kepada Kristus, atau mungkin Anda sudah lama percaya tetapi pemahaman Alkitab Anda belum begitu dalam. Anda mungkin nggak mengerti tentang apa sih atribut Allah, sifat-sifat Allah. Mungkin Anda nggak mengerti apa maksudnya dengan Allah Tritunggal. Mungkin Anda nggak tahu karunia-karunia roh itu apa aja. It's okay, saudara. Tapi jangan lalu nggak melakukan apa-apa. Tadi saya bilang jangan stop di situ. Anda harus proaktif, baca firman setiap hari. Datang ke gereja karena disinilah Anda bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang Anda nggak ngerti, cari leader di gereja. Tanyakan kepada para leader biar mereka bisa menjelaskan kepada Anda. Karena itulah tugas leader untuk menuntun Anda kepada pertumbuhan. Bergabung di Komsel, saudara.
Karena di situ Anda bisa bertemu dengan teman-teman seiman, di mana Anda bisa saling bertanya, saling diskusi, dan saling membangun. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, saudara, jadi samalah seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Anda harus mengingini susu itu. Anda harus merasa lapar. Karena bayi secara natural mereka lapar akan susu, saudara. Begitu pula Anda seharusnya. Maka ketika Anda tidak baca Alkitab untuk waktu yang lama, seharusnya Anda tidak merasa bersalah, tetapi seharusnya Anda merasa lapar. Dan kalau di sini ada yang tanya, kenapa saya nggak pernah baca Alkitab, udah lama saya nggak baca, tapi kok saya nggak merasa lapar? Mungkin karena Anda sudah terlalu lama mengabaikan perasaan lapar itu, sehingga akhirnya Anda menjadi terbiasa dan nggak merasa lapar lagi. Maka Anda harus kembali mendisiplinkan diri Anda, mulai lagi membaca firman setiap hari. John MacArthur bilang gini, saudara, Anda tidak membaca Alkitab sebagai pendidikan, bukan itu tujuan Anda membaca Alkitab. Anda tidak membacanya untuk memenangkan perdebatan. Anda membaca Alkitab seperti bayi yang lapar, yang dengan bersemangat menyedot semua makanan yang sangat dibutuhkannya. Kita membaca firman Tuhan karena kita membutuhkan firman itu untuk hidup, saudara. Anda nggak akan bisa bertumbuh, Anda nggak akan bisa berjalan lagi ke tahap selanjutnya jika Anda tidak mengisi diri Anda dengan firman. Ada amin, saudara? Tahap ketiga dari pertumbuhan rohani adalah orang-orang muda. Di ayat 13, Yohanes berkata, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dan kemudian dia mengulang lagi di 14. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Maka saudara, ketika kita dengan setia memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, saudara, pelan-pelan kita akan bertumbuh. Kita akan berjalan dari bayi, kita akan menjadi orang-orang muda. Dan dikatakan bahwa firman Allah diam di dalam orang-orang muda ini. Fokus orang-orang muda bukan hanya pada hubungan mereka dengan Tuhan, tetapi mereka fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka mau tahu tentang doktrin, tentang teologi, yang mana yang benar. Maka firman Tuhan akan membuat mereka menjadi kuat. Dan firman Tuhan akan membuat mereka tidak dapat disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah karena mereka sudah mengerti apa yang dikatakan di firman. Dan inilah yang dimaksud oleh Yohanes ketika dia berkata, kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, yang jahat itu di sini siapa sih? Tahu nggak, saudara? Siapa? Boleh kencengan jawabnya. Iblis, ya, iblis. Nah, bagaimana iblis menyerang kita, saudara? Iblis nggak menyerang kita dengan membuat kita melakukan dosa. Enggak, saudara. Karena kita tuh berdosa bukan karena iblis. Kita berdosa karena kedagingan kita sendiri. Tetapi bagaimanakah iblis menyerang kita? 2 Korintus 11 ayat 13-15, mari kita baca. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ini berbicara tentang pengajar-pengajar palsu. Iblis mencoba menyerang kita dengan memberikan kita pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kemudian jika kita menerimanya, itu akan mematahkan, menggoyahkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia akan memberikan pengajaran-pengajaran yang membuat pandangan kita kepada Allah itu menjadi berubah, saudara. Dia akan berkata, Tuhan memberikan sakit penyakit kepada kamu, supaya kamu dapat belajar sesuatu. Dia akan bilang bahwa
kamu harus sempurna. Kalau enggak kamu enggak akan diselamatkan. Dia akan bilang bahwa Yesus bukanlah Allah. Dia hanyalah utusan Allah. Tetapi di sini Yohanes bilang, saudara, ketika kita memiliki firman di dalam kita, ketika kita mengerti teologi dan mengerti kebenaran firman Tuhan, kita sudah mengalahkan yang jahat. Karena kita tidak akan dipengaruhi lagi oleh pengajaran-pengajaran itu. Kita nggak akan percaya dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dikatakan oleh Yohanes, inilah ciri-ciri orang muda bahwa mereka kuat. Karena firman ada di dalam mereka. Orang muda, mereka nggak lagi melihat ke dalam seperti bayi, tetapi mereka melihat keluar untuk mencari kebenaran. Sehingga mereka siap untuk melawan pengajaran-pengajaran yang salah. Tapi saudara, ada satu kelemahan dari si orang muda ini. Terkadang karena terlalu bersemangat untuk mendalami doktrin yang benar, terlalu bersemangat untuk melawan pengajaran yang palsu, kadang-kadang anak-anak muda menjadi terjebak di mana mereka mendalami Alkitab hanya sebagai sebuah pengetahuan. Yang tadi John MacArthur bilang, mereka mendalami Alkitab hanya untuk memenangkan perdebatan. Mereka mulai melahap buku-buku, mulai nonton video-video khotbah, tetapi mereka nggak pernah mengambil waktu untuk merenungkan kebenarannya agar mereka bisa mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Dan ini bahaya, saudara, karena ini terkadang memberikan ilusi yang palsu tentang pertumbuhan rohani mereka. Banyak orang berpikir dengan banyaknya pengetahuan teologi yang mereka miliki, lalu mereka berpikir bahwa mereka sudah menjadi dewasa rohani. Enggak, saudara. Malah sebaliknya. Kalau mereka melakukan hal itu, mereka akan mengalami kemunduran. Karena tanpa mempraktekkan apa yang kita pelajari, saudara, kebenaran yang kita dapatkan itu enggak akan menjadi real bagi kita. Akhirnya kita akan kembali bingung oleh banyaknya hal-hal yang kita baca, yang kita pelajari. Kita udah gak tahu lagi yang mana yang benar. Maka saudara, pertumbuhan hanya bisa terjadi ketika pengetahuan yang kita dapatkan itu kita renungkan dan kita terapkan di dalam hidup kita. Yang akhirnya akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini artinya kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada kebenarannya. Maka ketika Tuhan, Roh Kudus membukakan mata kita akan suatu kebenaran, aplikasikan itu dalam hidup kita, saudara. Maka kita akan semakin mengenal siapa Dia, mengenal karakternya. Kita akan semakin mengerti hatinya, dan inilah yang dimaksud dengan firman itu sudah diam di dalam kita. Dan saat itu terjadi, kita akan mencapai tahap berikutnya dalam pertumbuhan rohani. Tapi break dulu, saya minum dulu sebentar ya. Sorry. Oke. Tahap keempat dalam pertemuan rohani kita adalah bapak-bapak. Saudara, ketika kita mencapai umur tertentu dalam hidup kita akan sampai titik di mana kita sudah merasa puas dengan apapun yang kita miliki. Kita sampai di titik di mana kita bilang, saya nggak mau apa-apa lagi. Saya hanya mau menikmati hidup saya mau menikmati waktu saya dengan pasangan saya, dengan anak-anak saya. Nggak ada lagi yang mau kita kejar. Dan kalau kita perhatikan biasanya orang-orang yang sudah mencapai umur yang matang, mereka tuh sangat menikmati memberi nasihat kepada orang-orang yang lebih muda. Mereka suka memberi wejangan kepada mereka sebagai pegangan hidup mereka. Karena orang-orang tua ini tahu bahwa mereka sudah melewati semuanya. Bahwa mereka sudah mengalami dan mereka sudah menghidupi kebenaran yang mereka miliki. Sama halnya dengan bapak-bapak rohani. Mereka bukan hanya tahu kebenaran firman Tuhan, tapi mereka sungguh mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidup mereka. Maka sebagai hasilnya mereka mengenal karakter dari si pemilik firman tersebut. Mereka tahu siapa Allah mereka. Di ayat 13 dan 14, Yohanes berkata sama. Dia berkata, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya.
Saudara, kata mengenal di sini artinya bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengalami. Kata mengenal sini adalah sebuah pengetahuan yang didapat dari pengalaman. Kata ini juga dipakai untuk menggambarkan hubungan intim antara suami dan istri. Yang artinya bapak-bapak rohani mereka memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Hubungan yang personal yang membawa mereka semakin dalam dan semakin dalam di dalam pengenalan mereka akan Bapa. Hubungan yang seperti ini saudara nggak bisa dijelaskan, nggak bisa diajarkan, tetapi harus dialami sendiri oleh kita untuk kita bisa tahu. Sama seperti hubungan suami istri, saya nggak bisa menjelaskan kepada saudara betapa dalam saya mengenal suami saya. Itu hanya saya yang tahu dan hanya saya yang bisa mengalami. Dan di tahap ini, di tahap bapak-bapak ini saudara, fokus mereka kembali lagi kepada hubungan, kepada relationship seperti bayi. Tetapi kali ini hubungan mereka lebih dalam dan lebih bermakna karena hubungan ini didasari oleh pengertian akan firman Tuhan. Ketika mereka membaca firman, mereka nggak hanya mengerti firman itu secara tulisan saudara, tetapi mereka mengerti hati Tuhan melalui firman yang disampaikan. Mereka menyadari saudara bahwa ketika mereka membaca tentang mujizat yang Yesus lakukan, misalnya ketika Yesus mengubah air menjadi anggur atau membangkitkan orang-orang mati, mereka menyadari bahwa bukan berarti mereka harus mengambil air putih lalu mengubahnya menjadi wine. Atau mereka harus ke rumah-rumah duka lalu membangkitkan setiap orang mati yang ada di situ. Bukan saudara. Tapi ketika mereka membaca mujizat itu, mereka mengerti hati Yesus yang melandasi mujizat itu. Mereka melihat compassion, belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus kepada umat manusia. Dan inilah yang mendasari pelayanan bapak-bapak, yaitu kasih dan belas kasihan kepada sesama mereka. Dan semakin mereka mendalami hubungan mereka dengan Tuhan, bapak-bapak menyadari bahwa Tuhan itu semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Dia menyadari bahwa Tuhan itu sangat semakin dalam dan semakin dalam, semakin dalam. Dan dia mulai melihat bahwa apa yang saya tahu itu ternyata cuma sedikit. Saya nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Saya nggak tahu apa-apa tentang kehidupan dan tentang kebenaran Tuhan. Dan ini membawa mereka kembali kepada kebergantungan dengan Tuhan sama seperti bayi. Tetapi kali ini mereka tidak bergantung kepada Tuhan seperti bayi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena mereka tahu kebutuhanku sudah dipenuhi. Dan Bapakku akan selalu memenuhi kebutuhanku. Tapi kali ini ketika mereka bergantung kepada Tuhan, mereka bergantung di dalam konteks di mana mereka menyerahkan diri mereka seutuhnya kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada Tuhan dan mereka membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri mereka untuk melayani sesama. Maka yang menjadi fokus dari bapak-bapak bukan lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya. Tetapi yang menjadi fokus adalah apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui saya. Bapak-bapak tidak lagi melihat ke diri mereka, tetapi mereka melihat keluar untuk menolong orang-orang sekitar mereka. Saudara, sikap seperti ini hanya dapat kita dapati, kita capai ketika kita melalui perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan. Dan ini memerlukan iman yang bersandar, iman yang tunduk kepada Roh Kudus sepenuhnya. Jadi saudara, kita harus tunduk kepada Bapa supaya kita bisa mengenal siapa Dia. Hanya dengan tunduk kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Dan kedewasaan tahap inilah yang ingin kita capai sebagai orang percaya. Amin saudara. Nah saudara, jika kita melihat keempat tahap dari proses pertumbuhan di atas dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapati ada satu faktor yang sungguh-sungguh diperlukan untuk kita dapat bertumbuh. Satu faktor yang menjadi makanan bagi kita, yang memberikan nutrisi kepada kehidupan rohani kita agar kita bisa menjadi dewasa. Kira-kira apa itu tadi saudara? Firman Tuhan. Pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses perubahan pikiran
di mana kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan, dan sebagai hasilnya ketika kita memberikan respon yang benar kepada firman tersebut, kita akan bertumbuh. Maka untuk memberi respon itu kita harus mengerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang akan mengajarkan kebenaran firman itu pada kita. Maka saudara, kita perlu untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jangan berjalan sendiri, saudara. Berjalan bersama dengan Roh Kudus di dalam perjalanan kita menuju kedewasaan rohani. Dan perhatikan bahwa saya memberi judul ini kepada khotbah saya, berjalan menuju kedewasaan rohani. Kenapa saya berkata berjalan, saudara? Karena pertumbuhan rohani berbicara tentang sebuah progres, bukan perfection. Pertumbuhan rohani adalah proses, bukan kesempurnaan. Gak akan ada dari kita yang dapat mencapai kedewasaan rohani yang penuh, yang 100%, di mana kita menjadi sama dengan Kristus, sampai kita bertemu muka dengan Kristus. Tetapi penting bagi kita untuk menyadari, untuk tahu di mana level kita saat ini. Agar kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk bertumbuh ke level selanjutnya. Nah saudara, mungkin Anda berpikir, kalau gitu saya nggak mau jadi bayi rohani. Taunya kan cuma begitu doang ke bayi rohani ya. Saya mau dari lahir baru, saya langsung belajar buku-buku teologi. Saya mempelajari firman supaya saya nggak disesatkan. Saya mau jadi kuat seperti orang muda langsung. Atau saya langsung mau menerapkan aja firman. Pokoknya saya dengar apa saya terapin, saya dengar apa saya terapin. Supaya saya langsung jadi bapak-bapak. Wah nggak gitu juga saudara. It doesn't work that way. Kita nggak bisa loncat, kita berjalan. Artinya kita harus melewati setiap tahap yang ada. Saudara, nggak ada dari kita kan yang lahir lalu tiba-tiba jadi teenager. Nggak ada kan ya? Saya sering ngomong gini sama anak saya, don't grow up too fast. Don't grow up too fast. Jangan menjadi dewasa terlalu cepat. Karena kenapa saudara? Karena ketika mereka belum siap, mereka lalu mau berpikir sebagai orang dewasa, itu malah jadinya salah. Ketika kita belum siap, kita dipaksa menjadi dewasa, kita akan matang. Matangnya itu nggak enak. Nah setiap dari kita harus mengalami menjadi bayi rohani, kemudian kita menjadi orang muda, kemudian kita menjadi bapak rohani. Karena bagaimana kita dapat menjadi kuat seperti orang muda, yang dapat bertahan melawan pengajaran-pengajaran palsu, jika kita nggak tahu kalau kita ini anak Allah Bapa. Jika kita nggak tahu bahwa Allah Bapa sudah mengampuni kita. Jika kita nggak mengerti bahwa kita ini dikasihi dan kita bisa mengandalkan Papa kita di surga. Bagaimana kita dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan dan memiliki keintiman dengan Bapa kita jika kita tidak tahu apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Gak akan bisa saudara. Maka kita harus melewati setiap tahap dari pertumbuhan tersebut. Karena tahap yang pertama akan mempersiapkan kita untuk tahap selanjutnya yang akan mempersiapkan kita untuk tahap yang lebih dalam. Maka saudara, dimanapun kita berada di dalam perjalanan rohani kita saat ini, just enjoy it. Nikmati itu. Anda gak perlu buru-buru. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus dan ikuti irama Roh Kudus dalam hidup Anda. Anda akan bertumbuh, itu pasti, itu janji Tuhan. Sama seperti semua makhluk hidup, mereka akan bertumbuh ketika diberi makanan bergizi. Anda pun akan bertumbuh ketika Anda senantiasa mengisi diri Anda dengan firman. Dan satu hari, Anda akan menjadi bapa rohani. Dan itu kepastian. Dan ketika orang bertanya kepada Anda, apa lagi yang kau inginkan dalam hidupmu? Tanpa keraguan, Anda dapat menjawab, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Aku gak menginginkan apapun selain itu. Amin saudara. Amin. Saya meminta para pemusik untuk maju ke depan. Saya suka sekali lagu tadi, saudara, terhubung.
Dan saya ingin kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, biar lagu ini menjadi doa yang kita panjatkan kepada